Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual akan sedikit membahas mengenai rahasia dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pipit Nurida Supriyat sebagai pemateri pertama. Nanti akan dilanjutkan dengan Nita Hujatul Maula sebagai pemateri kedua, Muhammad Rikas Primarakan sebagai pemateri ketiga, Reza Ananda Pratama sebagai pemateri keempat, dan Friska Alfianita Riandra sebagai pemateri kelima. Langsung aja ke materi pertama. Materi pertama itu mengenai sejarah dari rahasia dagang. Sebenarnya konsepsi mengenai rahasia dagang ini sudah dikenal oleh bangsa Cina sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Hal ini dapat diketahui dari legenda-legenda bangsa Cina di mana pada saat itu seorang istri dari Kaisar Kuning diberi gelar sebagai Dewi Sutra. Karena setiap awal musim semi tiba, sang putri ini memimpin upacara pembuatan sutra di mana mengenai teknik, proses, dan cara pembuatannya itu dijaga ketat kerahasiaannya oleh kerajaan. Sehingga barang siapa yang berani membocorkan rahasia ini atau berani menyelundupkan telur ulat-ulat sutra atau kepompongnya akan dikenai hukuman mati. Nah, rahasia ini dapat dijaga sekitar 2000 tahun sesudahnya. Kemudian mengenai hukum rahasia dagang, di Inggris pertama kali ada itu pada abad ke-18 dan di Amerika pertama kali ada pada abad ke-19. Sedangkan di Indonesia sendiri mengenai peraturan tentang rahasia dagang ini ada ketika Indonesia mengikuti putaran Uruguay ke-8 di mana dalam pertemuan ini membahas untuk membentuk suatu organisasi perdagangan dunia atau perdagangan internasional. Kemudian lahirlah yang namanya World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia yang selanjutnya akan disebut sebagai WTO. Nah, di dalam WTO ini ada suatu perjanjian yang disepakati oleh seluruh anggota atau negara-negara yang menjadi peserta dalam WTO termasuk di Indonesia. Nah, perjanjian ini disebut sebagai perjanjian WTO. Di dalam perjanjian WTO ini terdapat beberapa lampiran-lampiran dan salah satunya itu mengenai perjanjian TRIPS. Perjanjian TRIPS ini berisikan tentang hukum-hukum tentang hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional. Nah, mengenai rahasia dagang ini dapat ditemukan di dalam pasal 39 pasal 39 perjanjian TRIPS. Nah, karena Indonesia merupakan anggota dari WTO, maka Indonesia juga meratifikasi WTO Agreement atau perjanjian WTO ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Indonesia berkewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang rahasia dagang ini. Oleh karena itu, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, ini merupakan undang-undang pertama tentang rahasia dagang di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang rahasia dagang menjelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dari rahasia dagang tersebut. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau jasa, beserta bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Yang termasuk ke dalam rahasia dagang diantaranya adalah resep makanan atau minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang disahkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000 oleh Presiden Republik Indonesia keempat yaitu Abdurrahman Wahid ya atau yang biasa kita kenal sebagai sebutan Gus Dur. Tujuan disahkannya undang-undang ini ialah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Nah, kenapa harus diberikan perlindungan hukum? Karena dengan adanya perlindungan hukum ini akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang walaupun
yang walaupun diperlakukan secara rahasia tetap memiliki pelindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, kepenguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemuan itu sendiri. Baik, lanjut. Selanjutnya ada persyaratan rahasia dagangnya. Dijelaskan dalam undang-undang tentang rahasia dagang ini baru saja diundang-undangkan pada 20 Desember tahun 2000 ya. Dalam undang-undang ini sehingga secara efektif undang-undang ini belum berlaku, terutama yang berhubungan dengan pencatatan lisensi ya dan pengalihan hak rahasia dagang, karena institusi atau yang menangani masalah ini itu saat ini belum terbentuk sesuai dengan ketentuan umum yang ada dalam UU Rahasia Dagang, Undang-Undang Rahasia Dagang. Kemudian ada lingkup dari rahasia dagang menurut pasal 2. Disebutkan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang ini adalah meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau metode informasi lain di bidang bisnis yang memiliki nilai-nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Secara mudah, rahasia dagang ini adalah segala bentuk informasi yang tidak diungkapkan, yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Ya, selanjutnya itu mengenai hak dan kewajiban pemegang lisensi atau pemegang rahasia dagang. Nah, hak dari pemegang rahasia dagang ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, di mana orang yang mempunyai rahasia dagang itu berhak pertama menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan lisensi kepada atau melarang orang lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Sedangkan kewajiban pemegang rahasia dagang ini adalah harus bersedia untuk mengungkapkan setiap detail dari rahasia dagang, entah itu prosesnya, caranya, atau gimana. Pokoknya tentang rahasia dagangnya itu dijelasin secara rinci dan sejelas-jelasnya untuk kepentingan pengadilan apabila terjadi suatu kasus. Selanjutnya yaitu prosedur perolehan hak rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu pertama, bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut, seperti mendaftarkan kepada pihak yang terkait. Lalu bagaimana prosedur pemohonan pencatatan lisensi? Prosedur pemohonan pencatatan lisensi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dilakukan oleh pemohon yang diajukan secara tertulis kepada menteri yang dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik. Pendaftaran secara elektronik dapat dilakukan melalui laman atau website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika non-elektronik, maka pengajuan dilakukan secara tertulis. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan antara lain. Yang pertama adalah salinan perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi. Yang kedua, ada salinan petikan sertifikat paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu atau bukti kepemilikan hak cipta, hak terkait, dan rahasia dagang yang dilisensikan masih berlaku. Yang ketiga, asli surat kuasa khusus jika pemohon diajukan melalui kuasa. Dan yang keempat, ada asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.
Pemohonan juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik jika melalui website, atau membuat surat pernyataan bahwa perjanjian lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual. Setiap pemohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib untuk diperiksa kelengkapannya. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak diterimanya dokumen. Lalu, jika terjadi kekurangan dan dalam kelengkapan dokumen persyaratan, maka Menteri akan mengembalikan permohonan kepada pemohon dan diberikan jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen. Selanjutnya, jika dokumen sudah lengkap, maka Menteri akan mencatatkan perjanjian lisensi dan mengumumkan pencatatan perjanjian lisensi dalam halaman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalihan hak rahasia dagang. Jadi pengalihan hak rahasia dagang ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Bab 4 Bagian Pertama Pasal 5. Jadi intinya suatu hak rahasia dagang dapat beralih atau dapat dialihkan dengan pertama dengan pewarisan, kedua dengan hibah, ketiga dengan wasiat, keempat dengan peraturan tertulis atau perjanjian tertulis, dan kelima dengan sebab-sebab lain yang sudah dibenarkan oleh perundang-undangan. Namun ada satu hal yang sangat penting yang perlu diingat tentang pengalihan hak ini. Jadi saat pengalihan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar sejumlah biaya yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan ini. Jika pengalihan hak rahasia dagang tidak tercatat dalam Direktorat Jenderal, maka tidak ada sebab hukum bagi pihak ketiga. Ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian hukum tentang rahasia dagang, sanksi beserta pelanggarannya. Kawan-kawan sekalian, kita tahu bahwa rahasia dagang ini telah ditetapkan dalam bab 7 pasal 14 pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Teman-teman, pada undang-undang tersebut memberikan atau menyatakan seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sistem hukum atau perundang-undangan di Indonesia ini diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Begitu juga terdapat dalam pasal 322 beserta 323, pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, pelanggaran-pelanggaran dalam rahasia dagang ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran atau tindak pidana ya kawan-kawan. Maka dari itu diaturlah adanya pelaku dengan sanksi-sanksi yang termuat dalam KUHP sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda. Kemudian
ada juga yang berbunyi barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian di mana ia bekerja atau dahulu bekerja yang oleh supaya dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, kawan-kawan, ketentuan dalam KUHP tersebut memiliki makna pastinya. Maknanya diantaranya adalah yang pertama, bahwa seseorang dilarang membuka rahasia yang wajib disimpannya, kemudian berdasarkan jabatan atau pencahariannya. Kemudian yang kedua, bahwa rahasia itu tidak terbatas pada rahasia saat itu, tetapi meliputi juga rahasia-rahasia yang seharusnya ia pegang dan jaga pada waktu sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, hal-hal khusus informasi yang menyangkut suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian dikategorikan sebagai satu objek informasi yang harus dirahasiakan. Pokoknya harus dirahasiakan dalam objek informasi atau kerajinan atau pertanian. Kemudian yang terakhir adalah pihak tersebut terikat pekerjaan baik saat ini maupun masa lalu. Dalam hal ini harus ada kejelasan. Nah, dalam ini harus ada kejelasan dalam waktu beberapa lama seseorang dianggap tidak lagi terikat untuk merahasiakan informasi tersebut. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagang melalui sistem perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Sesuai dengan standar internasional pastinya. Bagi mereka, standar atau perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara. Nah, kemudian adanya penyelesaian sengketa atau sanksi dari rahasia dagang ini dimuat dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, di mana mekanismenya ini penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi dalam pasal 11. Yang pertama, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Kemudian yang kedua, gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri di dalam pengadilan negeri. Jadi gugatan dalam pasal 1 ini diajukannya dalam pengadilan negeri. Kemudian kalau bunyi dari pasal 2 kalau bunyi dari pasal 12 dari penyelesaian sengketa rahasia dagang ini, selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, para pihak dalam penyelesaian perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, tindakan tergugat ya, misalnya barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung atau bahwa tergugat ini menggunakan menurut pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang memegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang yang untuk melakukan gugatan ganti rugi.
sebagaimana diatur dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1975 nomor 1078K/SIP/1975 dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 nomor 325K/SIP/1973. Nah, gugatan ganti rugi harus dirinci secara jelas, dan apabila gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas, maka harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima. Kemudian penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak. Bila terbukti terjadi pelanggaran rahasia dagang hukum selainnya adanya ganti rugi, ada saksi lain, yaitu penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak yang tadi, yaitu apabila seseorang mengambil rahasia dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang yang didapat dari perusahaan lain, maka bisa saja terjadi sanksi yang seperti tadi yang telah dijelaskan. Nah, kemudian penyelesaian secara arbitrase, secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan dalam pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang, memungkinkan adanya penyelesaian melalui non-pengadilan. Artinya dapat melalui arbitrase. Melalui arbitrase diantaranya ini dapat menyelesaikan sengketa seperti konsiliasi, mediasi, mid-arb, dan negosiasi seperti itu. Cenderung dalam beberapa penyelesaian sengketa ini jarang menghasilkan sebuah penyelesaian win-win solution karena bisa ditentukan oleh kedua belah pihak bahkan tanpa aturan yang terkadang bersifat kaku. Kemudian kalau arbitrasenya diatur dalam undang-undang, kalau sekarang ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang 30 tahun 19 disebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa. Untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait. Dalam perjanjian arbitrase. Adapun arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi artinya pihak ketiga ini sebagai hakim gitu. Kemudian kewenangan sepenuhnya ini oleh pihak untuk menyelesaikan sengketa itu adanya di pihak ketiga. Kemudian arbitrase ini memiliki objek pemeriksaan adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Yaitu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang tadi telah dijelaskan bahwasanya ada mediasi, negosiasi, konsiliasi, seperti itu.
Nah, mediasi ini pada prinsipnya cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang dilibatkan pihak ketiga yang bersifat netral ya. Kemudian kalau negosiasinya ini komunikasi dari dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir adanya konsiliasi, yaitu usaha menemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi itu sendiri. Nah, kawan-kawan, maka dari itu dapat saya simpulkan mengenai penyelesaian hukum rahasia dagang, pelanggaran beserta saksi-saksinya tersebut, bahwa mengenai pelanggaran rahasia dagang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang terkait melanggar atas rahasia dagang seperti dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan ya tentunya. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini telah mengatur cara penyelesaian seperti apa gugatan ganti rugi yang diajukan di pengadilan negeri atau melalui arbitrase atau alternatif lainnya seperti sengketa serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap pelaku. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara hak paten dengan rahasia dagang ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan rahasia dagang itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis ya mempunyai nilai ekonomi yang sangat berguna atau dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kemudian ada jangka waktu perlindungan juga bisa menjadi faktor pembeda di antara keduanya ya. Nah, jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun itu untuk paten yang sederhana. Kemudian jangka waktu perlindungan paten ini tidak dapat diperpanjang selepas 20 tahun atau 10 tahun. Maka invensi atau temuan formula ini bisa menjadi milik umum. Itu dalam waktu 10 atau 20 tahun itu berakhir ya, berarti bisa digunakan untuk umum. Nah, lain halnya dengan rahasia dagang. Rahasia dagang ini tidak memiliki jangka waktu perlindungan, mengingat sifatnya yang sangat rahasia, bisa terus dimanfaatkan selama rahasia tersebut belum terbuka.